Siapa yang suka baca Al-Mulk sebelum tidurnya, maka Allah akan mengirimkan nur malaikat Al-Mulk itu menemani orang tadi ketika dia di alam kubur. Dia tidak akan kesepian di alam barzakh. Maka disebut jugalah surah Al-Mulk itu dengan surah Al-Munjiyah. Munjiyah artinya tunji min adzabin nar, bisa membebaskan orang dari azab neraka. Sahabat-sahabat menekan Allah, inilah dua rahasia yang ada pada Al-Mulk selain rahasia-rahasia yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, menemani kita di alam kubur, dan yang kedua, kita dibebaskan dari siksa api neraka. Al-Malikil Jabbar, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, suatu kali ada seorang sahabat iktikaf di sekitaran masjid Nabi SAW. Karena banyak orang beriktikaf, maka dia mendapatkan satu sudut yang barangkali di situ ada sesuatu. Dalam hadis Imam Tirmizi dikisahkan bahwa orang ini di waktu malam hari dia mendengar ada suara yang membaca surah Al-Mulk. Dia cari-cari, ternyata suara itu bukanlah dari kiri, kanan, depan, belakang, atasnya, tapi bersuara dari bawah bumi. Dengan telinga apakah dia mendengar? Wallahu a'lam. Tentu bukan dengan telinga ini, karena telinga ini hanya bisa mendengarkan yang empirik, yang bisa dicapai oleh telinga fisik. Tentu sahabat ini sudah sampai pada tahapan kasyaf, dibukakan alam lain kepada dirinya, tapi dia masih dalam keadaan jaga. Ini merupakan dalil kuat bahwa orang yang sedang jaga bisa mengakses alam-alam yang lain, seperti sahabat Nabi, dan itu nggak mesti seorang Nabi. Lalu orang ini mulai kemudian ketakutan dan dia berlarian datang kepada Sayyidina Rasulullah SAW dan melaporkan apa yang dia rasakan, dengarkan. Apa kata Nabi? Itu orang, di bawahnya ada kubur, dan orang yang dikubur dulu waktu masa hidupnya suka membaca surah Al-Mulk. Maka teman-teman, siapa yang suka membaca Al-Mulk sebelum tidurnya, maka Allah akan mengirimkan nur malaikat Al-Mulk itu menemani orang tadi ketika dia di alam kubur. Dia tidak akan kesepian di alam barzakh. Maka disebut jugalah surah Al-Mulk itu dengan surah Al-Munjiyah. Munjiyah artinya tunji min adzabin nar, bisa membebaskan orang dari azab neraka. Sahabat-sahabat menekan Allah, inilah dua rahasia yang ada pada Al-Mulk selain rahasia-rahasia yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, menemani kita di alam kubur, dan yang kedua, kita dibebaskan dari siksa api neraka. Mari menjadi pewaris sahabat yang mengamalkan surah Al-Mulk ini. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Sahabat-sahabat bukan Allah, ada satu manhaj ulama ahlu sunnah, yaitu memahami, mengenal Allah dari jalur sifat-sifat Allah. Ada seorang ulama yang 70% hidupnya di zaman salafus saleh, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Beliau diperkirakan lahir di tahun 240-an atau 250-an. Ulama kita berbeda pendapat. Terlahir dari keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama ayahnya Syekh Ismail, ibunya kemudian menjanda, ayahnya wafat, tapi sebelum wafat dia berwasiat supaya anaknya tetap belajar kepada seorang imam Ahlus Sunnah, murid Imam Ahmad ibn Hanbal. Namanya Al-Imam Zakaria As-Saji. Ahli hadis, ahli dalam satu pakar fan ilmu hadis namanya Al-Ilal, ilmu mengenai penyakit dalam ilmu hadis. Tapi kemudian ibunya menghabiskan jandanya, kemudian menikah lagi dengan seorang imam, tapi ternyata imam dalam
akidah Mu'tazilah, namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Inilah yang benar karena ada beberapa yang menyebutkan bahwa Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari berguru kepada bukan Abu Ali Al-Jubba'i, tapi kepada pengarang kitab yang lain, yaitu Syarah Ushulul Khamsah. Ya, imam yang berbeda, yaitu Al-Qadhi Abdul Jabbar. Nah, ini dua hal yang berbeda, dua tokoh yang berjauhan masanya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, begitu juga imam-imam yang lain. Di daerah Mesir muncul seorang imam ahli hadis bernama Abu Ja'far At-Tahawi. Sedangkan di daerah Samarkand muncul seorang imam sunnah bernama Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi. Alhamdulillah kami diizinkan Allah pernah berziarah ke Imam Abu Mansur. Mereka semua hidup di masa yang berbeda, tapi meyakini sifat Allah dengan cara yang sama, tapi pengistilahannya muncul belakangan. Mereka meyakini inti-inti dari sifat Allah yang kemudian kita kenal dengan sebutan sifat 20 atau sifat 13. Ini sangat aneh, teksnya hampir sama, mereka menyebutkan sifat-sifat wajib Allah hampir sama, manhaj mereka menafsirkan sifat Allah hampir sama, padahal secara fisik tidak ada riwayat yang mengatakan mereka bertemu meskipun secara tahun mereka berdekatan. Imam Tahawi wafat di awal tahun 320-an atau lebih tepatnya 321. Sedangkan Imam Al-Asy'ari wafat tahun 324. Imam Al-Maturidi wafat tahun 333. Mereka kemudian mengajarkan murid-muridnya, khususnya Imam Abul Hasan Asy'ari lebih populer karena beliau dulu tinggal di kota metropolitan, kota pusat peradaban. Inilah yang membuat mazhab atau manhaj Imam Asy'ari lebih populer dari manhaj Tahawi ataupun Maturidi. Imam Abul Hasan Asy'ari kemudian mengajarkan murid-muridnya Al-Bahili, imam-imam Ruwaim, dan imam-imam yang lain akidah yang belakangan oleh Imam Sanusi disebut dengan sifat 20. Apakah ini pembatasan? Tidak. Dalam teks Imam Sanusi, misalnya dalam As-Sanusi Al-Kubra, biasa di pesantren disebut kitab Ummul Barahin, yang dihasyah, disyarah oleh Imam Ad-Dusuqi. Biasa dikaji di kelas 5, kelas 6, atau kelas 7 di pesantren. Imam As-Sanusi mengatakan, wa mimma yajibu li maulana ala wa azza ishruna sifah. Di antara yang wajib bagi Allah Ta'ala, di antara, ini kata kuncinya, wa mimma, di antara yang wajib bagi Allah Ta'ala yang mesti diketahui oleh seorang mu'allaf, seorang mukallaf seperti kita adalah 20 sifat, ishruna sifah. 20 ini wajib. Kebalikannya adalah mustahil, berarti menjadi 40. Lalu ada sifat Nabi, 4, yang kita sudah hafal dari kecil, begitu juga mustahilnya 4. Lalu ada satu sifat jaiz pada Allah, lalu ada satu sifat jaiz pada Rasulullah. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, sifat 20 ini kemudian menjadi brand, menjadi ciri khas, bahwa Ahlus Sunnah, jika memahami sifat Allah, inilah modelnya. Berbeda dengan tauhidnya sahabat-sahabat kita yang salafi, mereka menggunakan uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Di bab sifat, sadar atau tidak disadari, mereka terjebak kepada bab yang cenderung kepada tajsim jika kita tidak menyebut murni mujassimah, menjisimkan Allah. Tetapi dalam akidah Ahlus Sunnah, manhaj Asy'ariyah, Maturidiyah, ini kemudian coba di-counter. Lalu apa yang terjadi? Di luar sana kemudian dari kalangan Salafi mencoba mencatut nama Imam Abu Ja'far At-Tahawi, akidah Tahawi, yang padahal Imam At-Tahawi menolak pandangan tersebut. Misalnya, dengan belajar sifat 20 kita akan berhasil menghilangkan khayal waham, asumsi negatif bahwa Allah ini bertempat, Allah ini berarah, Allah kemudian memasuki satu tempat, Allah berpindah-pindah, Allah turun, Allah naik, Allah memasuki alam, keluar dari alam. Pandangan-pandangan seperti ini, Allah duduk di atas aras,
Padahal lafaznya cuma istawa. Cukup katakan istiwa, tidak usah ditakwil, tidak usah diapa-apain. Katakan, saya yakin bahwa Allah istawa. Sebenarnya itu sudah selesai. Nah, mereka kemudian mengambil teks, karena dia Asy'ariyah, di Maturidiyah sifat 20 sulit untuk mengambil, mencatutnya. Maka dicatutlah seorang imam namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau punya kitab Aqidah Tahawiyah. Ternyata Imam Tahawi pun menolak semua asumsi itu. Beliau mengatakan ta'alallah anil hudud wal ghayat. Ya, di ujungnya mengatakan wal jihadus sit. Allah Maha Suci dari arah, dari batas, dari had, dan juga Allah Maha Suci dari anggota tubuh. Allah Maha Suci dari arah yang 6. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Yang mana Ibnu Taimiyah kemudian menghadang ini dan mengatakan Allah punya arah atas. Sahabat-sahabat, karena Allah, jika kita belajar sifat 20, mulai dari sifat nafsiyah, Allah wujud. Karena wujud Allah bukanlah wujud benda, maka Allah tidak perlu bersifat seperti benda. Apa sifat benda? Benda itu bersifat mesti bertempat. Akal kita sulit, bahkan tidak bisa menerima ada suatu barang, suatu zat tidak ada pada suatu tempat. Karena itu zat termasuk zat benda. Bagaimana dengan zat Allah? Zat Allah bukanlah benda. Maka Allah Maha Suci dari benda. Ini sebagai contoh. Tapi di luar sana, orang-orang yang mengaku dirinya membawa ajaran salafi mengatakan sesuatu yang wujud mesti dia berada di satu tempat. Siapa yang mengatakan Allah tidak berarah, tidak bertempat, berarti dia meyakini Allah tidak ada. Inilah logika yang kemudian berbeda. Jika kita benar satu saja dari sifat 20, Allah wujud. Wujudnya bukanlah benda. Maka katakan saja dia istawa di langit, dia istawa di atas aras, dia turun, dia fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Katakan apa saja. Jika dia bukan benda, maka ungkapan itu semuanya tidak dipahami. Allah bertempat. Sahabat makan Allah, ini baru sekelumit latar belakang dan faidah belajar sifat 20 yang menjadi brand, menjadi khas daripada imam kita, Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari, yang merupakan akidah yang dianut oleh imam-imam setelah imam yang 4. Semua orang bermazhab, kecuali sebagian Hanabilah, mereka mengikuti akidah Asy'ari. Kenapa tidak ikut akidah Imam Syafi'i? Karena akidah Syafi'i sudah diringkas oleh Imam Asy'ari. Kenapa tidak Malik? Kenapa tidak Ahmad bin Hanbal? Kenapa tidak Abu Hanifah? Kita katakan kembali, akidah Imam yang 4 sudah diringkas oleh Imam Asy'ari, sudah dikembangkan oleh Imam Maturidi, sudah disederhanakan oleh Imam Tahawi. Maka kita cukup berakidah Imam Asy'ari, kita sudah berakidah akidah Imam Salafus Saleh. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, ada satu kajian yang menjadi kajian khas para peminat ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi yang lain, bukan dari sisi ilmu akidah versi kalamiyah, akidah Asy'ari atau versi Salafi, di luar ini. Ini kemudian disebut dengan al-maratib as-sab'ah, martabat yang 7. Istilah martabat 7 awal-awal dulu dibawa oleh murid-murid dari Imam Al-Qushashi, murid-murid dari Imam Al-Qurani, seperti Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Kemudian di zaman berikutnya dibawa oleh murid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, yaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang konon beliau lama di Mekah dan Madinah, orang Palembang, lalu kuburannya belakangan ditemui di Thailand. Begitu juga kalau kita cek sampai ke daerah Riau, Sumatera, Minangkabau, sampai ke Banten, dan yang mengagetkan di daerah Banjar, Sulawesi, Makassarkah itu, bagian agak ke atas Gorontalo, Manado. Yang lebih mengagetkan lagi, di Kesultanan Buton, di Keraton Buton, ini menjadi salah satu filosofi, bahkan boleh disebut falsafah daulah, falsafah kesultanan. Jadi mereka falsafahnya adalah martabat 7. Dan ini paling maju, sahabat saya ada yang sedang mengkaji tentang itu.
untuk doktoral S3-nya. Sahabat-sahabat dimakan Allah, apa itu dan siapa yang membawa? Mungkin kita mulai dari siapa yang membawa. Martabat 7 ini sebenarnya dikembangkan dari perbedaan antara filosof yang menghubungkan antara Allah dengan alam dengan teori disebut faid, emanasi. Bahwa alam ini adalah luahan atau pancaran atau isyraq dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ajaran dari Aristoteles. Supaya berbeda dengan filosof masyaiyah peripatetik ini, kemudian ahli kalam menemukan di Quran bahwa hubungan alam dengan Allah adalah penciptaan, hubungan takhliq, khalqiyah. Allah menciptakan, khalaqtuka biyadayya wa lam taku syai'a. Hai Adam, aku ciptakan engkau dulu tidak ada, langsung dengan tanganku. Artinya hubungan Allah dengan alam, menurut ahli akidah, hubungan penciptaan, dari ketiadaan menjadi ada. Adapun ahli azwaq, ahli rohani, yang juga ahli sunnah, mereka mempunyai pendekatan yang lebih sederhana lagi, yaitu pendekatan cinta, pendekatan hub, pendekatan zauq, rasa. Muncullah kemudian Imam Abu Yazid, Imam Shibli, Imam Junaid, kemudian dikembangkan oleh Imam Ibn Arabi dikembangkan oleh Imam Al-Jili. Lalu dari perkembangan itu disimpulkanlah menjadi 7 istilah wujud. Disebut dengan maratibul wujud as-sab'ah. 7 martabat atau martabat 7. Imam yang menggabungkan ini bernama Muhammad Ibn Fadlullah Al-Burhapuri atau Al-Burhanpuri. Imam ini menulis satu kitab berjudul At-Tuhfah Al-Mursalah ila ruhi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiah yang dikirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian menjaga kaidah-kaidah ilmu akidah Asy'ariyah, karena dia seorang Asy'ari, dia seorang sufi, supaya tidak dilanggar, maka beliau memberikan kaidah-kaidah sebagai guidance. Tapi beliau menyebutkan hubungan kita dengan Allah dengan hubungan wujudiyah ini, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala awalnya dengan keesaan kesendiriannya disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad. Maka sebutan Allah ahad ini Allah subhanahu wa ta'ala belum menampilkan, belum menyebutkan nama dan sifat. Dan teman-teman, ini bukanlah tartib zamani, menyebutkan fase zaman, ini hanya tartib akli. Hanya susunan tahapan fase-fase pemahaman akliyah, sebatas akaliyah. Bukanlah menunjukkan Allah awalnya sendiri, kemudian Allah berubah, tidak. Lalu di tahapan pemahaman ilustrasi berikut, Allah mulai memancarkan di dalam dirinya semua nama dan sifat, tetapi Allah belum zahirkan, masih secara global. Yang tadi disebut ahadiyah, sekarang disebut al-wahdah. Lalu setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala baru kemudian menampilkan huwa Allah, dialah Allah, menyebut dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifat yang sudah rinci. Inilah disebut dengan al-wahidiyah atau wahdaniyah. Inilah perbedaan antara ahad dengan wahid. Ahad belum ada nama-nama selain itu. Sedangkan wahid, semua nama sudah ada. Nama-nama itu ada pada al-wahid. Allah yang Maha Esa, Maha Satu. Allah yang Maha Sendiri ini, Maha Esa, Maha Tunggal ini kemudian ingin dikenal. Maka ia menciptakan makhluk. Karena keinginannya dikenal, maka terciptalah makhluk. Memancarlah daripada sifat dan namanya itu. Kemudian bahkan dari hembusan nafasnya, kemudian disebut dengan alamul arwah, para arwah. Disinilah kemudian lanjut ke alam mithali. Alam mithali yang kita lihat di alam mimpi. Lanjut kemudian ke alam ajsam, alam jisim. Dan semua ini terkumpul pada diri Nabi Muhammad, yaitu disebut al-insan al-kamil. Makhluk yang sangat sempurna. Jadi yang bisa memahami nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan hubungan semua ini,
itu hanyalah al-insan al-kamil. Begitulah kata Imam Muhammad ibn Fadlullah al-Burhapuri. Siapakah imam ini? Ini yang belum kita sebutkan. Imam ini ternyata adalah guru dari Imam Ahmad Asy-Shannawi, salah satu imam di Madinah, adalah mursyid dalam beberapa thariqah Khalwatiyah, Syattariyah, dan juga Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Beliau ini kemudian punya murid namanya Ahmad Shannawi, kemudian punya murid namanya Al-Qushasi, Al-Qurani. Dari situlah turun ke Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, turun ke Burhanuddin di daerah Ulakan dan Abduhi Pamijahan, dan beberapa ulama-ulama lain. Dari sinilah berkembang di Indonesia, khususnya di Nusantara juga, di daerah Patani, ada Syekh Daud Fatani juga mensyarah Martabat 7. Dan saya melihat di perpustakaan kawan-kawan kita di Malaysia, itu sudah diterjemah jadi bahasa Melayu. Ternyata itu terjemahan lama, yang juga pernah diterjemah oleh Syekh Abdul Samad, Syekh Abdul Rauf Sinkili, Syekh Burhanuddin, dan semua ulama-ulama yang saya sebutkan tadi. Sahabat-sahabat makan Allah, tapi dari semua itu, Martabat 7 hanyalah sebuah metode untuk memahami hubungan hamba dengan Allah Sang Pencipta. Mungkin di luar itu ada metode-metode lain. Lebih kurang itulah Martabat 7 sekilas yang dapat kita tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar berarti lail, malam, qadar berarti malam yang sempit. Bisa juga berarti Lailatul Qadar berarti Lailatul Karam, malam yang mulia. Lailatul Qadar juga berarti malam yang disempitkan waktunya, seperti yang dikatakan tadi. Wa man qudira alaihi rizquhu, kata qudira diartikan siapa yang disempitkan, siapa yang tidak, yang waktunya sangat mepet sekali. Ya, lebih kurang itu beberapa makna dari Lailatul Qadar. Begitu juga ulama kita mengartikan malam yang telah ditentukan. Ya pasti malam Lailatul Qadar juga sudah ditentukan. Malam yang sudah dikadarkan. Kadar sudah jadi bahasa kita di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, bahasa Melayu. Kita menyebut kadar itu ukuran, ketentuan. Maka gabungan dari makna ini semua dapat kita artikan Lailatul Qadar adalah malam yang kemuliaannya sangat sempit, sangat tidak seluas waktu-waktu yang biasa, dan masalahnya malamnya sudah ditentukan. Dalam hadis Imam Bukhari tentang Fadlu Lailatul Qadar disebutkan bahwa yang dapat mengakses kapan Lailatul Qadar itu terjadi itu tidak hanya sosok Nabi, tapi juga pewaris-pewaris beliau di kalangan sahabat-sahabat mulia. Disebutkan dalam hadis tersebut, anna rijalan min ashabi Rasulillah SAW, bahwa ada sekelompok laki-laki yang spesial. Rijal disebut min ashabin Nabi, maka kita sebut orang-orang spesial. Uru Lailatul Qadar, diperlihatkan, diberikan visi, baik melalui mimpi, ataupun firasat, ataupun melalui ilham-ilham di kalbunya, mengenai Lailatul Qadar, itu fi sab'il awakhir, pada 7 hari terakhir. Lalu Nabi SAW membenarkan, dan Nabi mengatakan, yang kalian lihat itu, yang kalian temui itu sama dengan yang aku temui. Ya. Maka di hadis lain, Nabi SAW mengatakan, iltamisuha fi sab'il awakhir atau fil ashril awakhir. Carilah, kejarlah, burulah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir atau 7 hari terakhir. Apa yang mau kita ekspos dari hadis ini yang jarang diekspos oleh banyak orang? Teman-teman yang mengenal Allah, di situ ada kalimat anna rijalan min ashabi Rasulullah SAW uru Lailatul Qadar. Bahwa selain Nabi, yaitu para sahabat, bisa mengakses kapan terjadinya Lailatul Qadar. Inilah dalil paling kuat dalam Sahih Bukhari, bahwa tidak hanya Nabi, tapi juga sahabat-sahabat Nabi. Dan itu bukan 1-2 sahabat, disebutkan rijalan. Maka ini juga dapat diartikan salah satu metodologi dalam mengetahui
Lailatul Qadar, malam yang kemuliaannya sempit dan ditentukan itu adalah dengan metode ru'yah, dengan cara mimpi, atau cara visi, atau cara ruhani, ilham. Yang ini kemudian tidak tertulis dalam kitab. Ini adanya pada kebeningan kolbu para kekasih-kekasih Allah. Maka masuk di 10 hari terakhir Ramadan, bahkan mulai dari pertengahan Ramadan ini, pasti sudah banyak ulama, habaib, masyaikh yang mereka kemudian membicarakan sebenarnya kapan Lailatul Qadar. Karena tidak semua ulama, masyaikh, habaib itu diberikan ketajaman ru'yah tadi, ketajaman intuitif, ketajaman zauq. Maka kemudian mereka mengikuti ulama-ulama yang dulu yang tajam zauq ruhaninya, lalu membuatkan metodologisnya. Muncullah misalnya Imam Ghazali, mempunyai Hisab Ghazali, Imam Ibn Arabi, Imam Al-Buni, Imam Syazili, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian ini dikumpulkan dalam I'anatul Talibin, misalnya ada juga karya Bakri Syata. Semuanya menyebutkan angka-angka, rumusan-rumusan. Jika Ramadan jatuh di hari A, maka Lailatul Qadar pada hari B. Misalnya seperti itu. Tapi teman-teman, karena itu hisab, itu hitungan, maka bisa jadi ada kesalahan, walaupun mungkin kesalahannya cuma sehari 2 hari, tapi Lailatul Qadar salah 1 jam pun tidak ketemu, apalagi sehari 2 hari. Oleh karena itu, meskipun kita menghargai apa yang mereka wariskan, al-muhafazah ala al-qadim al-aslah, al-qadim as-salih, menjaga, melestarikan yang lalu, masa lalu, waris-waris ulama kita yang lalu, yang bagus. Tetapi kita kemudian memunculkan yang lebih aslah. Itu kita jaga, kita hargai, namun penentuan secara ru'yah, secara ruhani, intuitif ini lebih valid. Karena dia intuitif, bahasanya tentu sangat ambigu. Ternyata ada rahasia. Kenapa Allah sembunyikan? Kenapa Allah buat ambigu Lailatul Qadar? Supaya kita mempersiapkannya mulai dari awal Ramadan dan menghidupkannya setiap malam setelah 20 Ramadan. Kita hidupkan semuanya. Karena setiap nafas, setiap detik di bulan Ramadan, apakah itu malam ganjil ataupun malam yang genap, semuanya adalah keberkahan. Lailah mubarakah, malam yang diberkahi. Lailatul rahmah, Lailatul maghfirah, Lailatul Itq minan nar. Jadi setiap malam Ramadan itu ada 3 rahasia. Di luar rahasia Lailatul Qadar. Malam ampunan, malam rahmat, dan malam nama-nama kita dihapus dari daftar ahli neraka. Sahabat-sahabat karena Allah, itulah rahasianya lebih kurang. Kenapa Lailatul Qadar Allah sembunyikan? Namun, ini tidak disembunyikan, tidak dirahasiakan kepada kekasih-kekasihnya. Orang-orang yang ahya'un inda rabbihim, orang-orang yang hidup ruhaninya di sisi makomat manazil Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita termasuk bagian dari mereka. Kita termasuk orang-orang yang dekat kepada orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah mawafiqna bilailatul qadar. Ya Allah, tepatkan kami dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Banyak orang berbicara tentang Al-Hallaj di zaman dulu, kalau versi Nusantaranya adalah Syekh Siti Jenar. Namanya agak sedikit menggelikan karena laki-laki kok disebut Siti ya. Tapi itulah sebutan dulu ya. Mungkin dulu Syekh Sayyidi Jenar, tapi nggak tahulah kenapa kemudian berubah. Yang dulu dikatakan nama kecilnya Lemah Abang dan segala macamnya. Ya. Syekh Siti Jenar ini dari masanya terlihat semasa dengan Syekh atau Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lain. Jika di kalangan pembela syariat yang zahir, itu muncullah sosok Sunan Kalijaga, maka dari bab hakikat muncullah Syekh Siti Jenar. Ya, kalau boleh kita sebut, jika ulama para nabi, lalu ulama mewariskan ilmunya lagi.
pewaris Imam Abu Yazid, pewaris Imam Junaid, pewaris Hallaj, itu ada semua di zaman berikut, termasuk zaman kita. Di zaman terdahulu, pewaris Junaid al-Baghdadi itulah Sunan Kalijaga, pewaris secara kerohanian. Adapun pewaris kerohanian Al-Hallaj, itulah Syekh Siti Jenar. Sejarah pun berulang, karena chip takdirnya sangat-sangat sama, hanya formulasinya yang berbeda. Kemudian muncullah kalam-kalam yang menunjukkan kalam-kalam mabuk bertuhan, mabuk cinta kepada Allah, mabuk dalam keahadian Allah, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kan Allah dalam bab akidah, alam semesta ini disebut mungkinul wujud, wujudnya mungkin. Dan dia hanya ada karena diadakan oleh Allah, yang disebut wajibul wujud, yang niscaya keberadaannya pasti ada. Maka semua selain itu menjadi diadakan karena dia. Maka yang benar-benar ada hanyalah Allah. Inilah yang disebut oleh pendahulu imam wujudiyah, namanya Imam Ibn Arabi dengan Al-Wujud Al-Mutlaq. Al-Wujud Al-Mutlaq ini, jika seseorang memahaminya dengan jalur kerohanian seperti Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar, maka yang terjadi, tidak ada kata aku, tidak ada alam, yang ada hanya Allah, Sang Pencipta. Alam ini dianggap semu dalam bab ahadiyah tersebut. Meskipun di alam sadar, kita mengatakan, kita ini ada, Allah ada. Dan wujud kita real, wujud Allah lebih real. Tapi oleh mereka yang sedang mabuk cinta dalam ahadiyah keesaan Allah, hanya Allah semata. Mirip-mirip seorang yang kasmaran. Dia hanya melihat kekasihnya saja yang paling cantik, paling indah, paling gagah. Maka di saat itu, kemanapun dia memandang, yang terbayang adalah wajah kekasihnya. Seperti cerita Laila dan Majnun. Majnun memandang tembok pun yang muncul wajah Laila. Apalagi melihat siapapun. Sahabat yang melakukan Allah, Syekh Siti Jenar, kemudian sebagaimana Al-Hallaj, mengatakan hal yang mirip. Mengatakan, jika Al-Hallaj mengatakan, di dalam jubahku adalah Allah, tiada kecuali Allah, maka Syekh Siti Jenar lebih dahsyat lagi. Di dalam dirinya hanya Allah. Wujudku adalah wujud Allah. Itulah Syekh Siti Jenar. Inilah cerita awal kenapa muncul satu zikir, satu wirid yang disalahgunakan oleh orang kebatinan. Wujud ingsun atau zat ingsun, zat Allah. Sifat ingsun, sifat Allah. Nama ingsun, nama Allah. Ini kalam tidak boleh dilafazkan kecuali orang sedang mabuk. Orang mabuk tidak dikenakan hukum syariat karena dia mabuk sampai kesadaran dia kembali. Tapi beberapa orang-orang yang melanggar kaedah ini, melanggar dharma, kaedah seorang pezikir perindu kepada Allah, dia membacanya sebelum dosis itu dibolehkan kepadanya. Maka yang terjadi, muncullah kelompok wujudiyah. Di tahun 1400-an, 1500-an, 1600-an, 1700-an, itu kemudian terjadi pergolakan dahsyat di Nusantara. Maka muncul nanti ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, kemudian juga Nuruddin Raniri. Semuanya berbicara itu. Dan puncaknya itulah Syekh Siti Jenar. Apakah kemudian Sunan Kalijaga mengkafirkannya? Kita belum menemukan satu nas, satu teks, satu riwayat dalam kitab-kitab baik yang berbahasa Pegon ataupun bahasa yang aksaranya Hana Caraka, yang sampai kepada kita bahwa Sunan Kalijaga mengkafirkannya, tidak. Tapi seperti dulu Imam Al-Junaid mengatakan kepada Hallaj, wahai Hallaj, ya Aba Mansur, la yaqta'uka ila dam. Tidak ada yang bisa menghentikanmu, wahai Hallaj, kecuali hukum pancung, yaitu darah yang diteteskan. Dan itu sangat mengerikan sekali. Ajaran ini belakangan dibahasakan secara lokal. Disebut dengan ahadiyah itu manunggaling. Manunggaling keesaan Allah, kesatuan Allah. Ya. Tidak ada yang bersatu, hamba tidak bersatu dengan Allah. Kenapa? Hamba dianggap tidak ada. Maka manunggaling jangan diartikan Syekh Siti Jenar bersatu dengan Allah. Kenapa? Yang wujud cuma Allah.
Syekh Siti Jenar hanya bayang-bayang. Nah, tapi orang-orang yang kemudian lancang menerjemahkan ajaran Syekh Siti Jenar, kemudian mengatakan Syekh Siti Jenar mengajarkan persatuan dengan Allah. Wallahi iyyakum bihi. Syekh Siti Jenar Al-Hallaj tidak pernah mengatakan itu. Tapi mereka sedang mabuk dan mereka mengatakan hanya ada wujud tunggal. Itulah manunggaling. Kaulo Gusti, ketika mereka merasakan bahwa diri mereka tiada di hadapan Allah, seperti seorang guru tidak memandang dirinya punya derajat keilmuan di hadapan gurunya. Kenapa seorang Syekh Siti Jenar tidak boleh merasakan dirinya tiada di hadapan ilahi? Maka teman-teman sahabat akan Allah, jika Imam Bukhari dulu mengatakan, Mastasghartu nafsi ila ala Ali ibn al-Madini. Aku tidak pernah merasa kecil, aku tidak pernah merasa lebur, kecuali di hadapan Ibnul Madini. Kenapa Syekh Siti Jenar tidak boleh mengatakan itu? Kenapa Al-Hallaj kita larang mengatakan mafi jubbati ilallah? Kan dia sedang mabuk asik dengan kekasihnya. Kita belum sampai kepada kerinduan itu. Kenapa kita salahkan orang yang merindu? Maka sahabat-sahabat yang memuliakan Allah, mari berhusnuzan. Apa yang terjadi di zaman mereka, itu sunatullah. Secara hukum fikih, betul, pelakunya harus ditanya, dieksekusi. Jika terbukti kemudian ada hal yang berbahaya, mungkin seorang hakim qadhi mengatakan, kamu dipenggal. Tapi sekarang ilmu itu sudah dibuka. Apakah kita masih salah faham lagi? Maka benarlah Imam Ghazali. Beliau mengatakan, seandainya saya jadi hakimnya di zaman Hallaj, saya akan selamatkan Al-Hallaj. Saya akan bebaskan Al-Hallaj. Maka kami pun, jika pantas mengatakan itu, akan mengatakan yang sama. Jika di zaman itu, kami menjadi hakimnya, tentu kita akan memaklumi Al-Hallaj, memaklumi Syekh Siti Jenar. Tentu kita tidak pantas tentunya mengatakan hal itu, hanya Allah lah yang memantaskan kita. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Satu kata yang sering menggelitik telinga saya dan kita semua adalah ayo ittiba. Jangan taklid. Dan ini kalam sering kita dengar dari siapa saja, dari mana saja. Apakah ini kemudian bisa diartikan begitu saja? Mari kita coba lihat maknanya. Kata ittiba minimal ada dalam beberapa ayat Quran, misalnya surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika engkau cinta kepada Allah, maka ittiba'lah kepadaku. Ittiba berarti mengikut. Ini ayat diturunkan kepada Nabi dan sahabat Nabi. Ayat itu diturunkan ke sahabat, sahabat langsung melihat, aku Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian ikut aku dan para khalifah penggantiku yang rasyid, yang lurus, yang dapat hidayah setelahku. Artinya, Rasulullah tahu ketika aku, sang Rasulullah itu tiada, maka ikutilah para sahabat-sahabat khalifah-khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, jika tidak ada lagi mereka, ikutilah pengikut dan murid-murid mereka. Itu maknanya. Tapi sekarang, ada yang menegur kita lalu mengatakan, Ustadz, tidak boleh kita ikut mazhab. Tidak boleh ikut tarekat. Mazhab imam, tarekat syekh, wali, fulan, manhaj, selain Allah dan Rasulullah. Kalamnya benar, tapi tujuan dia salah. Kalamnya benar, karena kita hanya harus ikut Allah dan Rasulullah. Kalau kita sahabat Rasulullah, apakah saya, kita semua, semasa dengan Rasulullah? Tidak. Jarak kita dengan Rasulullah sangat jauh. Dan yang paling lucu, ketika terjadi dialog antara saya dengan sahabat yang ngotot tidak boleh ikut imam, tidak boleh ikut Imam Syafi'i, langsung ke Rasulullah. Kita tanya, wahai saudaraku, sahabatku, caranya gimana? Oh, baca langsung Sahih Bukhari, kitab hadis. Nah, disinilah kejanggalannya teman-teman. Mau ikut Allah dan Rasulullah, tapi kok baca Sahih Bukhari boleh? Sahih Bukhari itu bukanlah karya Rasulullah, tapi itu karya seorang imam, yaitu Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yang lahir di tahun 190-an, sebelum tahun 200, dan wafat di tahun 256 Hijriah. Beliau berguru kepada 1.700 lebih ulama.
baru beliau bisa terhubung kepada Rasulullah. Maka seorang Imam Bukhari, untuk mendapatkan hadis innamal a'malu binniyat misalnya, atau hadis-hadis yang lain, beliau mengejar dari Uzbekistan, dari Bukhara beliau menunggang ontanya, menunggang kudanya, untuk sampai ke Makkah bertemu murid Imam Syafi'i, namanya Imam Ibn Zubair Al-Humaidi, pengarang Musnad. Murid Imam Syafi'i di Baghdad, Imam Ahmad ibn Hanbal. Murid Imam Bukhari, Imam Syafi'i yang juga teman Imam Ahmad bernama Muhammad bin Ishaq atau Ishaq bin Rahawai dan lain-lain sebagainya. Ya, Ishaq bin Rahawai adalah salah satu tokoh yang paling banyak kita dapatkan di dalam Sahih Bukhari. Teman-teman yang dimuliakan Allah, selevel Bukhari Muslim itu masih cari guru, dan gurunya 1700 baru jadi Sahih Bukhari, baru beliau mengatakan dirinya ittiba, dan beliau mengatakan ma amiltu syai'an illa a'adatu indallahi hujjatan. Tidaklah aku mengamalkan sesuatu, melakukan sesuatu, kecuali aku siapkan hujahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berkaca dan malu kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari berguru ke murid-murid Imam Syafi'i. Lalu, antum mau larang kita ngikutin Imam Syafi'i? Nah, disinilah kita harus malu. Istahyu ibadallah. Malulah wahai hamba Allah. Malulah kepada ulama-ulama salaf yang namanya sering kita bajak dan catut. Mari ikutin jalan mereka. Mari berguru. Mari menyambut ilmu dari kolbu guru. Dari kolbu gurunya bersambung kepada Rasulullah. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'a man ra'ani. Tuba liman ra'a man ra'a man ra'ani. Begitu dalam hadis yang sahih. Sungguh beruntung orang yang memandangku, atau yang memandang sahabat yang pernah memandangku, atau pernah berguru memandang gurunya itu pernah berguru kepada murid sahabatku. Begitulah terus sampai zaman ini. Dan ini diabadikan dalam musalsal bisyuyukh, musalsal birru'yah, musalsal kita berguru, kita musalsal bersambung kepada imam, memandang imam, bersambung sanad imamnya kepada memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari berguru, selamatkan kolbu. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi idza ahabba qauman ibtalahum. Amma ba'du, sahabat-sahabat yang Allah, mari kita sampaikan salawat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang dikatakan asyadun nas bala al-anbiya summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Orang golongan yang paling parah, paling kuat, paling dahsyat mendapatkan bala, mendapatkan musibah adalah para nabi. Maka seberat apapun corona hari ini, penyakit yang kita dera saat ini, itu tidak apa-apanya dibandingkan para nabi. Maka jangan pernah bermimpi jadi nabi. Sungguh berat, sangat berat sekali. Kita baru sedikit, sudah ketakutan. Baru dapat musibah sedikit, sudah mulai mengeluh. Ini perbedaan mereka. Nabi Nuh mengeluh setelah ratusan tahun, baru beliau mengeluh. Nabi Adam juga begitu. Nabi Ayub pun juga begitu. Nabi-nabi semuanya sangat anti mengeluh. Kalau mereka mengeluh, itu langit dan bumi bergetar. Barulah Allah kemudian menghancurkan siapa saja yang bikin, yang membuat kekasihnya mengeluh. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, inilah perbedaan ngeluhnya para nabi dengan kita. Ngeluhnya para nabi hanya kepada Allah, sedangkan ngeluhnya kita kepada makhluk. Di dalam surat Al-A'raf misalnya ayat 168, Allah Ta'ala mengatakan wabalawnahum, kami beri bala mereka bil hasanati was sayyiat, dengan kebaikan-kebaikan, dengan nikmat yang baik, sehat, hidup, bisa nafas, selamat dari virus. Was sayyiat, terkena virus, penyakit, hidup agak sedikit mungkin seret. Semua itu apa ujung kalimatnya? La'allahum yarji'un. Supaya mereka rujuk kepada Allah. Jadi kita ini telah menalak Allah berkali-kali. Kita telah mentalak Allah berkali-kali. Kita telah bercerai dengan Allah berkali-kali.
Maka dengan adanya bala itu, Allah sedang mencubit-cubit. Hei kekasihku, kembalilah kepadaku. Hei sayangku, ayo kembali ke haribaanku. Inilah yang Allah titipkan dalam setiap cubitan-cubitannya. Cubitan dompetnya, cubitan penyakitnya, cubitan masalah-masalahnya. Maka sahabat-sahabat yang melakukan Allah, perhatikan kalamnya. وَبَلَوْنَاهُمْ, kami berikan bala. Apa terjemahan bala? Dalam bahasa Indonesia bala terjemahannya sangat horor. Semua yang negatif. Ternyata bala di situ dua. Bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Maka satu nafas yang kita tiup ini, yang kita hirup ini, lalu kita keluarkan, itu adalah hasanat-hasanat Allah. Coba lihat sahabat kita, orang tua kita, orang terdekat. Mereka sedang pasang ventilator. Susah nafas. Jangan dikira virus tidak ada. Ada virus ini. Bukan supaya kita mengikuti teori konspirasi, tidak. Kita membenci sekelompok orang, tidak. Membenci pemerintah, tidak. Membenci anti pemerintah, tidak. La'allahum yarji'un. Semuanya hanya untuk kembali kepada Allah. Maka yang menotailah menegur kita. Jika engkau, hai hamba Allah, tidak sadar dalam kebaikan nikmat, maka Allah akan sadarkan kamu dengan terhilangnya nikmat itu. Pilih. Sadar saat nikmat itu ada, atau sadar saat nikmat itu tiada. Tentu kita sepakat memilihnya saat ada. Cuma faktanya, saat ada kita lupa berbagi. Saat ada kita lupa kembali kepadanya. Saat ada kita lupa memujinya. Jadilah seperti Nabi Nuh, setiap makan beliau ingat Allah. Saat makan beliau mengenang kebaikan Allah. Selesai makan beliau mensyukuri, berterima kasih kepada Allah. Maka jika disebut dalam Al-Quran syakur, salah satunya adalah Nabi Nuh. Beda dengan syakir, orang yang berterima kasih. Syakur, orang yang sangat suka berterima kasih. Apa saja dia berterima kasih kepada Allah. Mari teman-teman, supaya musibah menjadi cara Allah mengembalikan kita. Musibah itu ternyata di Quran tidak hanya yang buruk, tapi juga baik. Karena musibah berarti sesuatu yang mengenai kita. Ada yang mengenainya kebaikan, ada yang mengenai keburukan. Allahumma ja'alna mimman raja'a ilaik wa taba ilaik. Ya Allah, jadikan kami orang yang kembali sadar dengan cubitan-cubitan musibahmu, dengan balak-balak cintamu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang menarik kita bicarakan di masa-masa sekarang, bahkan mungkin ini akan berulang sampai nanti, yaitu khilafah. Khilafah secara bahasa berarti kekuasaan yang digantikan. Maka orang yang menduduki ini berarti pengganti yang sebelumnya. Maka disebut sahabat Abu Bakar itu dengan Khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah. Beliaulah satu-satunya yang digelari Khalifatul Rasul. Adapun yang digelari Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan berikutnya sampai kepada Sayyidina Ali. Nabi SAW hanya memberikan jaminan bahwa khilafah itu hanya bertahan setelah beliau pemerintahannya 30 tahun. Salasuna sana. 30 tahun. Jika kita hitung ternyata benar, Nabi wafat tahun ke-11, langsung digantikan Abu Bakar, dan khilafah Sayyidina Ali berakhir di tahun 40 dan 41 dengan Sayyidina Al-Hasan. Itulah akhir dari khilafah Rashidah, khilafah yang Rashidin, yang langsung dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menyebutkan dalam hadis Imam Ahmad, setelah itu yang terjadi adalah mulkan jabbaran, bukan khilafah. Namanya khilafah Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah. Namanya khilafah Umayyah. Tetapi baik Umayyah atau Umayyah ataupun Abbasiyah ataupun Turki yang belakangan, semua itu adalah mamlakah. Nabi menyebut mulkan adhan. Mulkan adhan berarti kerajaan yang masih menggigit
berusaha untuk berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, maka disebut adhan. Gerahamnya mencoba untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Tapi kemudian Nabi mengatakan setelah itu berakhir, maka yang terjadi adalah mulkan jabbaran. Kerajaan, bukan khilafah, meskipun dinamai khilafah, tapi itu adalah kerajaan diktator. Dan itu ditandai dengan berakhirnya kerajaan Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah. Tapi kemudian berlanjut kediktatoran itu pada beberapa kerajaan-kerajaan di tanah Arab, termasuk sekarang yang ada di Haramain, ya. Itu masih kita lihat dibandingkan negeri kita, tentu sangat jabbaran. Mana bisa di sana orang membuat pengajian terbuka seperti di kampung kita, di negeri kita Indonesia. Mana ada di sana orang sembarangan menjadi imam masjid. Ya, semuanya harus diatur oleh mereka. Mana ada di sana orang berani mengata-ngatai pemimpin. Mana ada di sana orang demo. Karena semuanya ada kediktatoran. Inilah yang disebut mulkan jabbaran. Maka fatwa-fatwa yang muncul di masa-masa mereka itu fatwa-fatwa yang sangat menguntungkan monarki kerajaan. Misalnya haram berpartai, haram demokrasi, haram kemudian demo. Jika fatwa itu dibawa ke Mesir sudah tidak relevan. Fatwa itu dibawa ke Suriah sudah tidak relevan, apalagi ke negeri kita. Maka jangan impor fatwa. Imporlah manhaj yang benar. Fatwa diproduksi tergantung dengan tempat. Tapi di satu sisi teman-teman, di luar itu ada pejuang-pejuang khilafah, karena khilafah runtuh dengan runtuhnya Turki Utsmani 1924 Hijriah. Mereka ulama buat muktamar-muktamar tapi tidak ada hasilnya. Karena cuma ulama yang bermuktamar, umaranya tidak ikut. Muktamar di Mekah, muktamar di Al-Azhar, muktamar di macam-macam tempat, tapi tidak ada hasilnya. Dulu ayah Buya Hamka pernah ikut muktamar itu, tapi hanya sebatas perdebatan intelektual, hanya isu. Lalu disitulah muncul kesadaran. Di tahun-tahun 1928 muncullah Ikhwan Muslimin Hasan Al-Banna. Kemudian di saat yang sama muncul gerakan-gerakan kembali ke sunnah di India, Jamaat Tabligh. Kemudian muncul juga gerakan-gerakan Ihya Us-Sunnah, Athariyah, kebangkitan-kebangkitan. Bahkan di negeri kita muncul Nahdlatul Ulama, muncul Nahdlatul Watan, muncul juga Muhammadiyah lebih awal, bahkan Muhammadiyah 1912. Sedangkan Nahdlatul Ulama secara kultural dan keilmuan sudah ada sebelum Muhammadiyah. Tapi secara organisasi baru dibuat setelah itu 1926 lebih kurang. Sahabat-sahabat, kalau semua itu adalah usaha untuk menghadapi bahaya akibat kekosongan khilafah. Sebenarnya semuanya bercita-cita mengembalikan khilafah. Maka saya sarankan kepada teman-teman ahli sunnah, kita boleh anti dengan kelompok separatis yang menyebut pergerakannya pergerakan khilafah, tapi jangan anti-anti amat dengan khilafah. Kenapa? Hadis Nabi, dalam hadis Imam Ahmad tadi mengatakan, di akhir nanti akan muncul setelah khilafah atau mulkan jabbaran, masa diktatorisme itu selesai, maka akan muncul al-khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan berdasarkan manhaj kenabian. Ini kata kunci. Kekhalifahan atas manhaj kenabian. Jika kalimatnya kenabian, Nabi itu dipilih oleh Allah. Maka orang-orang ini dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh jamaah. Bukan diangkat oleh syekh mursyid. Bukan diangkat oleh pengikut. Walaupun kita berkumpul mungkin 2 miliar orang, 3 miliar orang, bahkan 7 miliar orang dan mengatakan si fulan adalah khalifah, tidak akan Allah restui jika Allah tidak memilihnya. Karena itu pilihan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Itulah Al-Imam Al-Mahdi. Maka teman-teman, jangan anti amat dengan khilafah. Kita hanya anti khilafah-khilafah yang mengancam keutuhan negeri. Khilafah ala minhajin nubuwah itu tidak akan kontra dengan negeri kita, tidak akan kontra dengan negara mana aja. Justru
negara-negara ini nanti akan lebur tanpa perlu ada perseteruan-perseteruan panjang. Karena lawan khilafah Imam Mahdi, kekhalifahan Imam Mahdi nanti, bukanlah negara-negara itu, tapi adalah Dajjal. Maka perseteruan kita jangan kemudian membuat kita anti dengan kata-kata khilafah secara mutlak. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jika betul khilafah itu diatur, maka bagaimanapun cara orang hari ini membuat teori konspirasi, baik kemudian pergerakan bawah tanah, semua itu akan menjadi kosong jika tidak berdasarkan spirit nubuah. Jadi orang-orang yang akan Allah pilih itu orang-orang yang mewarisi keruhanian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka barulah tepat disebut khilafah ala minhaj nubuah, bukan khilafah ala fikrah, ya, dengan pemikiran-pemikiran ijtihad. Sang khalifah yang Allah pilih nanti, dia bergerak dengan kolbunya langsung dapat isyarat-isyarat dari Allah. Inilah yang disebut Al-Mahdi. Al-Mahdi disebut dengan imam yang langsung dibimbing, di-guidance oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bijak memahami khilafah, terima mana yang benar, tolak mana yang bertentangan dengan kemaslahatan umat. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu manhaj ulama ahlu sunnah, yaitu memahami, mengenal Allah dari jalur sifat-sifat Allah. Ada seorang ulama yang 70% hidupnya di zaman salafus saleh, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Beliau diperkirakan lahir di tahun 240-an atau 250-an. Ulama kita berbeda pendapat. Terlahir dari keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama ayahnya Syekh Ismail, ibunya kemudian menjanda, ayahnya wafat, tapi sebelum wafat dia berwasiat supaya anaknya tetap belajar kepada seorang imam Ahlus Sunnah, murid Imam Ahmad ibn Hanbal. Namanya Al-Imam Zakaria As-Saji. Ahli hadis, ahli dalam satu pakar fan ilmu hadis namanya Al-Ilal, ilmu mengenai penyakit dalam ilmu hadis. Tapi kemudian ibunya menghabiskan jandanya, kemudian menikah lagi dengan seorang imam, tapi ternyata imam dalam aqidah Mu'tazilah, namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Inilah yang benar karena ada beberapa yang menyebutkan bahwa Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari berguru kepada bukan Abu Ali Al-Jubba'i, tapi kepada pengarang kitab yang lain, itu Syarah Usulul Khamsah, ya, imam yang berbeda, yaitu Al-Qadhi Abdul Jabbar. Nah, ini dua hal yang berbeda, dua tokoh yang berjauhan masanya. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, begitu juga imam-imam yang lain. Di daerah Mesir muncul seorang imam ahli hadis bernama Abu Ja'far At-Tahawi. Sedangkan di daerah Samarkand muncul seorang imam sunnah bernama Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi. Alhamdulillah kami diizinkan Allah pernah berziarah ke Imam Abu Mansur. Mereka semua hidup di masa yang berbeda, tapi meyakini sifat Allah dengan cara yang sama, tapi pengistilahan yang muncul belakangan. Mereka meyakini inti-inti dari sifat Allah yang kemudian kita kenal dengan sebutan sifat 20 atau sifat 13. Ini sangat aneh, teksnya hampir sama, mereka menyebutkan sifat-sifat wajib Allah hampir sama, manhaj mereka menafsirkan sifat Allah hampir sama, padahal secara fisik tidak ada riwayat yang mengatakan mereka bertemu, meskipun secara tahun mereka berdekatan. Imam Tahawi wafat di awal tahun 320-an, atau lebih tepatnya 321. Sedangkan Imam Al-Ash'ari wafat tahun 324. Imam Al-Maturidi wafat tahun 333. Mereka kemudian mengajarkan murid-muridnya, khususnya Imam Abul Hasan Ash'ari lebih populer, karena beliau dulu tinggal di kota metropolitan, kota pusat peradaban. Inilah yang membuat mazhab atau manhaj Imam Ash'ari lebih populer dari manhaj Tahawi ataupun Maturidi. Imam Abul Hasan Ash'ari kemudian mengajarkan murid-muridnya Al-Bahili, imam-imam Ruwaim, dan imam-imam yang lain, akidah yang belakangan oleh Imam Sanusi disebut dengan sifat 20. Apakah ini pembatasan? Tidak. Dalam teks Imam Sanusi, misalnya dalam As-Sanusi Al-Kubra, biasa di pesantren disebut kitab Ummul Barahin, yang dihasyah disyarah oleh Imam Ad-Dusuqi,
biasa dikaji di kelas 5, kelas 6, atau kelas 7 di pesantren. Imam As-Sanusi mengatakan, wa mimma yajibu li maulana ala wa azza ishruna sifah. Di antara yang wajib bagi Allah Ta'ala, di antara, ini kata kuncinya, wa mimma, di antara yang wajib bagi Allah Ta'ala yang mesti diketahui oleh seorang mu'allaf, seorang mukallaf seperti kita adalah 20 sifat, ishruna sifah. 20 ini wajib. Kebalikannya adalah mustahil, berarti menjadi 40. Lalu ada sifat Nabi, 4, yang kita sudah hafal dari kecil, begitu juga mustahilnya 4. Lalu ada satu sifat jaiz pada Allah, lalu ada satu sifat jaiz pada Rasulullah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sifat 20 ini kemudian menjadi brand, menjadi ciri khas, bahwa ahlus sunnah, jika memahami sifat Allah, inilah modelnya. Berbeda dengan tauhidnya sahabat-sahabat kita yang salafi, mereka menggunakan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Di bab sifat, sadar atau tidak disadari, mereka terjebak kepada bab yang cenderung kepada tajsim jika kita tidak menyebut murni mujassimah, menjisimkan Allah. Tetapi dalam akidah Ahlus Sunnah, manhaj Asy'ariyah, Maturidiyah, ini kemudian coba di-counter. Lalu apa yang terjadi? Di luar sana kemudian dari kalangan salafi mencoba mencatut nama Imam Abu Ja'far At-Tahawi, akidah Tahawi, yang padahal Imam At-Tahawi menolak pandangan tersebut. Misalnya, dengan belajar sifat 20, kita akan berhasil menghilangkan khayal waham, asumsi negatif, bahwa Allah ini bertempat. Allah ini berarah. Allah kemudian memasuki suatu tempat. Allah berpindah-pindah. Allah turun. Allah naik. Allah memasuki alam, keluar dari alam. Pandangan-pandangan seperti ini, Allah duduk di atas aras. Padahal lafaznya cuma istawa. Cukup katakan istiwa, tidak usah ditawil, tidak usah diapa-apain. Katakan, saya yakin bahwa Allah istawa. Sebenarnya itu sudah selesai. Nah, mereka kemudian mengambil teks, karena dia Asy'ariyah, di Maturidiyah sifat 20 sulit untuk mengambil, mencatutnya. Maka dicatutlah seorang imam namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau punya kitab Aqidah Tahawiyah. Ternyata Imam Tahawi pun menolak semua asumsi itu. Beliau mengatakan, Ta'ala Allah anil hudud wal ghayat. Ya, di ujungnya mengatakan wal jihadus sit. Allah Maha Suci dari arah, dari batas, dari had, dan juga Allah Maha Suci dari anggota tubuh. Allah Maha Suci dari arah yang 6. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Yang mana Ibnu Taimiyah kemudian menghadang ini dan mengatakan Allah punya arah atas. Sahabat-sahabat dengan Allah, jika kita belajar sifat 20, mulai dari sifat nafsiyah, Allah wujud. Karena wujud Allah bukanlah wujud benda, maka Allah tidak perlu bersifat seperti benda. Apa sifat benda? Benda itu bersifat mesti bertempat. Akal kita sulit, bahkan tidak bisa menerima ada suatu barang, suatu zat tidak ada pada suatu tempat. Karena itu zat termasuk zat benda. Bagaimana dengan zat Allah? Zat Allah bukanlah benda. Maka Allah Maha Suci dari benda. Ini sebagai contoh. Tapi di luar sana, orang-orang yang mengaku dirinya membawa ajaran salafi mengatakan sesuatu yang wujud mesti dia berada di satu tempat. Siapa yang mengatakan Allah tidak berarah, tidak bertempat, berarti dia meyakini Allah tidak ada. Inilah logika yang kemudian berbeda. Jika kita benar satu saja dari sifat 20, Allah wujud. Wujudnya bukanlah benda. Maka katakan saja dia istawa di langit, dia istawa di atas aras, dia turun, dia fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Katakan apa saja. Jika dia bukan benda, maka ungkapan itu semuanya tidak dipahami. Allah bertempat. Sahabat yang makan Allah, ini baru sekelumit latar belakang dan faidah belajar sifat 20 yang menjadi brand, menjadi khas daripada imam kita, Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari, yang merupakan akidah yang dianut oleh imam-imam setelah imam yang 4. Semua orang bermazhab, kecuali sebagian Hanabilah, mereka mengikuti akidah Asy'ari. Kenapa tidak ikut akidah Imam Syafi'i? Karena akidah Syafi'i sudah diringkas oleh Imam Asy'ari. Kenapa tidak Malik? Kenapa tidak Ahmad bin Hanbal? Kenapa tidak Abu Hanifah? Kita katakan kembali, akidah Imam yang 4 sudah diringkas oleh Imam Asy'ari, sudah dikembangkan oleh Imam Maturidi, sudah disederhanakan oleh Imam Tahawi. Maka kita cukup berakidah Imam Asy'ari, kita sudah berakidah akidah Imam Salafus Saleh. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, ada satu kajian yang menjadi kajian khas
para peminat ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi yang lain, bukan dari sisi ilmu akidah versi kalamiyah, akidah Asy'ari atau versi Salafi, di luar ini. Ini kemudian disebut dengan al-maratib as-sab'ah, martabat yang 7. Istilah martabat 7 awal-awal dulu dibawa oleh murid-murid dari Imam Al-Qushashi, murid-murid dari Imam Al-Qurani, seperti Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Kemudian di zaman berikutnya dibawa oleh murid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, yaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Yang konon beliau lama di Mekah dan Madinah, orang Palembang, lalu kuburannya belakangan ditemui di Thailand. Begitu juga kalau kita cek sampai ke daerah Riau, Sumatera, Minangkabau, sampai ke Banten, dan yang mengagetkan di daerah Banjar, Sulawesi, Makassar kah itu, bagian agak ke atas Gorontalo, Manado. Yang lebih mengagetkan lagi, di Kesultanan Buton, di Keraton Buton, ini menjadi salah satu filosofi, bahkan boleh disebut falsafah daulah, falsafah kesultanan. Jadi, mereka falsafahnya adalah martabat 7. Dan ini paling maju, sahabat saya ada yang sedang mengkaji tentang itu, untuk doktoral S3-nya. Sahabat-sahabat dimakan Allah, apa itu dan siapa yang membawa? Mungkin kita mulai dari siapa yang membawa. Martabat 7 ini sebenarnya dikembangkan dari perbedaan antara filosof yang menghubungkan antara Allah dengan alam dengan teori disebut faid, emanasi. Bahwa alam ini adalah luahan atau pancaran atau isyraq dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ajaran dari Aristoteles. Supaya berbeda dengan filosof masyaiyah peripatetik ini, kemudian ahli kalam menemukan di Quran bahwa hubungan alam dengan Allah adalah penciptaan. Hubungan takhliq, khalqiyah. Allah menciptakan. Khalaqtuka biyadayya wa lam taku syai'a. Hai Adam, aku ciptakan engkau dulu tidak ada, langsung dengan tanganku. Artinya hubungan Allah dengan alam, menurut ahli akidah, hubungan penciptaan, dari ketiadaan menjadi ada. Adapun ahli azwaq, ahli rohani, yang juga ahli sunnah, mereka mempunyai pendekatan yang lebih sederhana lagi, yaitu pendekatan cinta, pendekatan hub, pendekatan zauq, rasa. Muncullah kemudian Imam Abu Yazid, Imam Shibli, Imam Junaid, kemudian dikembangkan oleh Imam Ibn Arabi dikembangkan oleh Imam Al-Jili. Lalu dari perkembangan itu disimpulkanlah menjadi 7 istilah wujud, disebut dengan maratibul wujud as-sab'ah, 7 martabat atau martabat 7. Imam yang menggabungkan ini bernama Muhammad ibn Fadlullah Al-Burhapuri atau Al-Burhanpuri. Imam ini menulis satu kitab berjudul At-Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhi Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah yang dikirimkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian menjaga kaidah-kaidah ilmu akidah Asy'ariyah, karena dia seorang Asy'ari, dia seorang Sufi, supaya tidak dilanggar, maka beliau memberikan kaidah-kaidah sebagai guidance. Tapi beliau menyebutkan hubungan kita dengan Allah dengan hubungan wujudiyah ini, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala awalnya dengan keesaan kesendiriannya disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang ahad. Maka sebutan Allah ahad. Ahad ini Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menampilkan, belum menyebutkan nama dan sifat. Dan teman-teman, ini bukanlah tartib zamani menyebutkan fase zaman, ini hanya tartib akli. Hanya susunan tahapan fase-fase pemahaman akliyah, sebatas akaliyah. Bukanlah menunjukkan Allah awalnya sendiri, kemudian Allah berubah, tidak. Lalu di tahapan pemahaman ilustrasi berikut, Allah mulai memancarkan di dalam dirinya semua nama dan sifat, tetapi Allah belum zahirkan, masih secara global. Yang tadi disebut ahadiyah, sekarang disebut al-wahdah. Lalu setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru kemudian menampilkan huwa Allah, dialah Allah, menyebut dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifat yang sudah rinci. Inilah disebut dengan al-wahidiyah,
atau wahdaniyah. Inilah perbedaan antara ahad dengan wahid. Ahad belum ada nama-nama selain itu. Sedangkan wahid, semua nama sudah ada. Nama-nama itu ada pada Al-Wahid. Allah yang Maha Esa, Maha Satu. Allah yang Maha Sendiri ini, Maha Esa, Maha Tunggal ini kemudian ingin dikenal. Maka ia menciptakan makhluk. Karena keinginannya dikenal, maka terciptalah makhluk. Memancarlah daripada sifat dan namanya itu. Kemudian bahkan dari hembusan nafasnya, kemudian disebut dengan alamul arwah, para arwah. Disinilah kemudian lanjut ke alam mithali. Alam mithali yang kita lihat di alam mimpi. Lanjut kemudian ke alam ajsam, alam jisim. Dan semua ini terkumpul pada diri Nabi Muhammad, yaitu disebut al-insan al-kamil. Makhluk yang sangat sempurna. Jadi yang bisa memahami nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan hubungan semua ini, itu hanyalah al-insan al-kamil. Begitulah kata Imam Muhammad ibn Fadlullah al-Burhapuri. Siapakah imam ini? Ini yang belum kita sebutkan. Imam ini ternyata adalah guru dari Imam Ahmad Asy-Shannawi, salah satu imam di Madinah, adalah mursyid dalam beberapa tariqah Khalwatiyah, Syattariyah, dan juga Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Beliau ini kemudian punya murid namanya Shannawi, Ahmad Shannawi. Ahmad Shannawi kemudian punya murid namanya Al-Qushasi, Al-Qurani. Dari situlah turun ke Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, turun ke Burhanuddin di daerah Ulakan dan Abdulhi Pamijahan, dan beberapa ulama-ulama lain. Dari sinilah berkembang di Indonesia, khususnya di Nusantara juga, di daerah Patani, ada Syekh Daud Fatani juga mensyarah Martabat 7. Dan saya melihat di perpustakaan kawan-kawan kita di Malaysia, itu sudah diterjemah jadi bahasa Melayu. Ternyata itu terjemahan lama, yang juga pernah diterjemah oleh Syekh Abdul Samad, Syekh Abdul Rauf Sinkili, Syekh Burhanuddin, dan semua ulama-ulama yang saya sebutkan tadi. Sahabat-sahabat makan Allah, tapi dari semua itu, Martabat 7 hanyalah sebuah metode untuk memahami hubungan hamba dengan Allah Sang Pencipta. Mungkin di luar itu ada metode-metode lain. Lebih kurang itulah Martabat 7 sekilas yang dapat kita tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa libaitihi wa zurriyatihi ajma'in wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar berarti lail, malam, qadar berarti malam yang sempit. Bisa juga berarti Lailatul Qadar berarti Lailatul Karam, malam yang mulia. Lailatul Qadar juga berarti malam yang disempitkan waktunya, seperti yang dikatakan tadi. Wa man qudira alaihi rizquhu, kata qudira diartikan siapa yang disempitkan, siapa yang tidak yang waktunya sangat mepet sekali. Ya, lebih kurang itu beberapa makna dari Lailatul Qadar. Begitu juga ulama kita mengartikan malam yang telah ditentukan. Ya pasti malam Lailatul Qadar juga sudah ditentukan. Malam yang sudah dikadarkan. Kadar sudah jadi bahasa kita di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, bahasa Melayu, kita menyebut kadar itu ukuran, ketentuan. Maka gabungan dari makna ini semua dapat kita artikan Lailatul Qadar adalah malam yang kemuliaannya sangat sempit, sangat tidak seluas waktu-waktu yang biasa, dan masalahnya malamnya sudah ditentukan. Dalam hadis Imam Bukhari tentang Fadlu Lailatul Qadar disebutkan bahwa yang dapat mengakses kapan Lailatul Qadar itu terjadi itu tidak hanya sosok Nabi, tapi juga pewaris-pewaris beliau di kalangan sahabat-sahabat mulia. Disebutkan dalam hadis tersebut, anna rijalan min ashabi Rasulillah SAW, bahwa ada sekelompok laki-laki yang spesial. Rijal disebut min ashabin Nabi, maka kita sebut orang-orang spesial. Uru Lailatul Qadar, diperlihatkan, diberikan visi, baik melalui mimpi, ataupun firasat, ataupun melalui ilham-ilham di kalbunya, mengenai Lailatul Qadar, itu fi sab'il awakhir, pada 7 hari terakhir. Lalu Nabi SAW membenarkan, dan Nabi mengatakan, yang kalian lihat itu, yang kalian temui itu sama dengan yang aku temui. Ya. Maka di hadis lain, Nabi SAW mengatakan, iltamisuha fi sab'il awakhir, atau fil ashril awakhir. Carilah, kejarlah, burulah Lailatul Qadar itu
pada 10 hari terakhir atau 7 hari terakhir. Apa yang mau kita ekspos dari hadis ini yang jarang diekspos oleh banyak orang? Teman-teman yang melakukan Allah, di situ ada kalimat anna rijalan min ashabi Rasulullah SAW uru Lailatul Qadar. Bahwa selain Nabi, yaitu para sahabat, bisa mengakses kapan terjadinya Lailatul Qadar. Inilah dalil paling kuat dalam Sahih Bukhari bahwa tidak hanya Nabi, tapi juga sahabat-sahabat Nabi. Dan itu bukan 1-2 sahabat, disebutkan rijalan. Maka ini juga dapat diartikan salah satu metodologi dalam mengetahui Lailatul Qadar, malam yang kemuliaannya sempit dan ditentukan itu, adalah dengan metode ru'yah, dengan cara mimpi, atau cara visi, atau cara ruhani, ilham. Yang ini kemudian tidak tertulis dalam kitab. Ini adanya pada kebeningan kolbu para kekasih-kekasih Allah. Maka masuk di 10 hari terakhir Ramadan, bahkan mulai dari pertengahan Ramadan ini, pasti sudah banyak ulama, habaib, masyayikh, yang mereka kemudian membicarakan, sebenarnya kapan Lailatul Qadar? Karena tidak semua ulama, masyayikh, habaib itu diberikan ketajaman ru'yah tadi, ketajaman intuitif, ketajaman zauq. Maka kemudian mereka mengikuti ulama-ulama yang dulu yang tajam zauq ruhaninya, lalu membuatkan metodologisnya. Muncullah misalnya Imam Ghazali, mempunyai Hisab Ghazali, Imam Ibn Arabi, Imam Al-Buni, Imam Syazili, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian ini dikumpulkan dalam I'anatul Talibin, misalnya ada juga karya Bakri Syata. Semuanya menyebutkan angka-angka, rumusan-rumusan. Jika Ramadan jatuh di hari A, maka Lailatul Qadar pada hari B. Misalnya seperti itu. Tapi teman-teman, karena itu hisab, itu hitungan, maka bisa jadi ada kesalahan, walaupun mungkin kesalahannya cuma sehari 2 hari, tapi Lailatul Qadar salah 1 jam pun tidak ketemu, apalagi sehari 2 hari. Oleh karena itu, meskipun kita menghargai apa yang mereka wariskan, al-muhafazah ala al-qadim al-aslah, al-qadim as-salih, menjaga, melestarikan yang lalu, masa lalu, waris-waris ulama kita yang lalu, yang bagus. Tetapi kita kemudian memunculkan yang lebih aslah. Itu kita jaga, kita hargai. Namun penentuan secara ru'yah, secara ruhani, intuitif ini lebih valid. Karena dia intuitif, bahasanya tentu sangat ambigu. Ternyata ada rahasia. Kenapa Allah sembunyikan? Kenapa Allah buat ambigu Lailatul Qadar? Supaya kita mempersiapkannya mulai dari awal Ramadan dan menghidupkannya setiap malam setelah 20 Ramadan. Kita hidupkan semuanya. Karena setiap nafas, setiap detik di bulan Ramadan, apakah itu malam ganjil ataupun malam yang genap, semuanya adalah keberkahan. Lailah mubarakah, malam yang diberkahi. Lailatul rahmah, Lailatul maghfirah, Lailatul itq minan nar. Jadi setiap malam Ramadan itu ada 3 rahasia. Di luar rahasia Lailatul Qadar. Malam ampunan, malam rahmat, dan malam nama-nama kita dihapus dari daftar ahli neraka. Sahabat-sahabat yang karena Allah, itulah rahasianya lebih kurang. Kenapa Lailatul Qadar Allah sembunyikan? Namun, ini tidak disembunyikan, tidak dirahasiakan kepada kekasih-kekasihnya. Orang-orang yang ahya'un inda rabbihim. Orang-orang yang hidup ruhaninya di sisi makomat manazil Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita termasuk bagian dari mereka. Kita termasuk orang-orang yang dekat kepada orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah mawafiqna bilailatul qadar. Ya Allah, tepatkan kami dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Banyak orang berbicara tentang Al-Hallaj di zaman dulu, kalau versi Nusantaranya adalah Syekh Siti Jenar. Namanya agak sedikit menggelikan karena laki-laki kok disebut Siti ya. Tapi itulah sebutan dulu ya. Mungkin dulu Syekh Sayyidi Jenar, tapi nggak tahulah kenapa kemudian berubah. Yang dulu dikatakan nama kecilnya Lemah Abang dan segala macamnya ya. Syekh Siti Jenar ini dari masanya terlihat semasa dengan Syekh atau Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lain. Jika di kalangan pembela syariat yang zahir, itu muncullah sosok Sunan Kalijaga,
Maka dari bab hakikat muncullah Syekh Siti Jenar. Ya, kalau boleh kita sebut, jika ulama pewaris para nabi, lalu ulama mewariskan ilmunya lagi. Pewaris Imam Abu Yazid, pewaris Imam Junaid, pewaris Hallaj, itu ada semua di zaman berikut, termasuk zaman kita. Di zaman terdahulu, pewaris Junaid al-Baghdadi itulah Sunan Kalijaga, pewaris secara kerohanian. Adapun pewaris kerohanian al-Hallaj, itulah Syekh Siti Jenar. Sejarah pun berulang, karena cip takdirnya sangat-sangat sama, hanya formulasinya yang berbeda. Kemudian muncullah kalam-kalam yang menunjukkan kalam-kalam mabuk bertuhan, mabuk cinta kepada Allah, mabuk dalam keahadian Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kan Allah dalam bab akidah, alam semesta ini disebut mungkinul wujud, wujudnya mungkin. Dan dia hanya ada karena diadakan oleh Allah, yang disebut wajibul wujud, yang niscaya keberadaannya pasti ada. Maka semua selain itu menjadi diadakan karena dia. Maka yang benar-benar ada hanyalah Allah. Inilah yang disebut oleh pendahulu imam wujudiyah, namanya Imam Ibn Arabi, dengan al-wujud al-mutlaq. Al-wujud al-mutlaq ini, jika seseorang memahaminya dengan jalur kerohanian seperti Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar, maka yang terjadi, tidak ada kata aku, tidak ada alam, yang ada hanya Allah, Sang Pencipta. Alam ini dianggap semu dalam bab ahadiyah tersebut. Meskipun di alam sadar, kita mengatakan, kita ini ada, Allah ada, dan wujud kita real, wujud Allah lebih real. Tapi oleh mereka yang sedang mabuk cinta dalam ahadiyah keesaan Allah, hanya Allah semata. Mirip-mirip seorang yang kasmaran. Dia hanya melihat kekasihnya saja yang paling cantik, paling indah, paling gagah. Maka di saat itu, kemanapun dia memandang, yang terbayang adalah wajah kekasihnya. Seperti cerita Laila dan Majnun. Majnun memandang tembok pun yang muncul wajah Laila. Apalagi melihat siapapun. Sahabat yang melakukan Allah, Syekh Siti Jenar. Kemudian sebagaimana Al-Hallaj mengatakan hal yang mirip. Mengatakan, jika Al-Hallaj mengatakan, di dalam jubahku adalah Allah, tiada kecuali Allah, maka Syekh Siti Jenar lebih dahsyat lagi, di dalam dirinya hanya Allah, wujudku adalah wujud Allah. Itulah Syekh Siti Jenar. Inilah cerita awal kenapa muncul satu zikir, satu wirid yang disalahgunakan oleh orang kebatinan. Wujud ingsun atau zat ingsun zat Allah, sifat ingsun sifat Allah, nama ingsun nama Allah. Ini kalam tidak boleh dilafazkan kecuali orang sedang mabuk. Orang mabuk tidak dikenakan hukum syariat karena dia mabuk sampai kesadaran dia kembali. Tapi beberapa orang-orang yang melanggar kaedah ini, melanggar dharma, kaedah seorang pezikir perindu kepada Allah, dia membacanya sebelum dosis itu dibolehkan kepadanya. Maka yang terjadi, muncullah kelompok wujudiyah. Di tahun 1400-an, 1500-an, 1600-an, 1700-an, itu kemudian terjadi pergolakan dahsyat di Nusantara. Maka muncul nanti ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, kemudian juga Nuruddin Raniri. Semuanya berbicara itu. Dan puncaknya itulah Syekh Siti Jenar. Apakah kemudian Sunan Kalijaga mengkafirkannya? Kita belum menemukan satu nas, satu teks, satu riwayat dalam kitab-kitab yang berbahasa Pegon ataupun bahasa yang aksaranya Hanacaraka yang sampai kepada kita bahwa Sunan Kalijaga mengkafirkannya. Tidak. Tapi seperti dulu Imam Al-Junaid mengatakan kepada Hallaj, wahai Hallaj ya Aba Mansur, la yaqta'uka ila dam. Tidak ada yang bisa menghentikanmu wahai Hallaj kecuali hukum pancung, yaitu darah yang diteteskan. Dan itu sangat mengerikan sekali. Ajaran ini belakangan dibahasakan secara lokal. Disebut dengan ahadiyah itu manunggaling. Manunggaling keesaan Allah, kesatuan Allah. Ya. Tidak ada yang bersatu, hamba tidak bersatu dengan Allah. Kenapa? Hamba dianggap tidak ada. Maka manunggaling jangan diartikan Syekh Siti Jenar bersatu dengan Allah. Kenapa? Yang wujud cuma Allah. Syekh Siti Jenar hanya bayang-bayang. Tapi orang-orang yang kemudian lancang menerjemahkan ajaran Syekh Siti Jenar, kemudian mengatakan Syekh Siti Jenar mengajarkan persatuan dengan Allah. Wallahi iyyakum bihi. Syekh Siti Jenar Al-Hallaj tidak pernah mengatakan itu.
Tapi mereka sedang mabuk dan mereka mengatakan, hanya ada wujud tunggal. Itulah manunggaling. Kaulo Gusti, ketika mereka merasakan bahwa diri mereka tiada di hadapan Allah, seperti seorang guru tidak memandang dirinya punya derajat keilmuan di hadapan gurunya. Kenapa seorang Syekh Siti Jenar tidak boleh merasakan dirinya tiada di hadapan ilahi? Maka teman-teman sahabat yang dimuliakan Allah, jika Imam Bukhari dulu mengatakan, mastasqartu nafsi ila ala Ali ibn al-Madini. Aku tidak pernah merasa kecil, aku tidak pernah merasa lebur, kecuali di hadapan Ibnul Madini. Kenapa Syekh Siti Jenar tidak boleh mengatakan itu? Kenapa Al-Hallaj kita larang mengatakan ma fi jubbati ilallah? Kan dia sedang mabuk asik dengan kekasihnya. Kita belum sampai kepada kerinduan itu. Kenapa kita salahkan orang yang merindu? Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, mari berhusnuzan. Apa yang terjadi di zaman mereka, itu sunatullah. Secara hukum fikih, betul, pelakunya harus ditanya, dieksekusi. Jika terbukti kemudian ada hal yang berbahaya, mungkin seorang hakim qadhi mengatakan, kamu dipenggal. Tapi sekarang ilmu itu sudah dibuka. Apakah kita masih salah faham lagi? Maka benarlah Imam Ghazali. Beliau mengatakan, seandainya saya jadi hakimnya di zaman Hallaj, saya akan selamatkan Al-Hallaj. Saya akan bebaskan Al-Hallaj. Maka kami pun, jika pantas mengatakan itu, akan mengatakan yang sama. Jika di zaman itu, kami menjadi hakimnya, tentu kita akan memaklumi Al-Hallaj, memaklumi Syekh Siti Jenar. Tentu kita tidak pantas tentunya mengatakan hal itu, hanya Allah lah yang memantaskan kita. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Satu kata yang sering menggelitik telinga saya dan kita semua adalah ayo ittiba. Jangan taklid. Dan ini kalam sering kita dengar dari siapa saja, dari mana saja. Apakah ini kemudian bisa diartikan begitu saja? Mari kita coba lihat maknanya. Kata ittiba minimal ada dalam beberapa ayat Quran, misalnya surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika engkau cinta kepada Allah, maka ittiba'lah kepadaku. Ittiba berarti mengikut. Ini ayat diturunkan kepada Nabi dan sahabat Nabi. Ayat itu diturunkan ke sahabat, sahabat langsung melihat, aku Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian ikut aku dan para khalifah penggantiku yang rasyid, yang lurus, yang dapat hidayah setelahku. Artinya, Rasulullah tahu, ketika aku, sang Rasulullah itu tiada, maka ikutilah para sahabat-sahabat khalifah-khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, jika tidak ada lagi mereka, ikutilah pengikut dan murid-murid mereka. Itu maknanya. Tapi sekarang, ada yang menegur kita lalu mengatakan, Ustadz, tidak boleh kita ikut mazhab. Tidak boleh ikut tarekat. Mazhab imam, tarekat syekh, wali, fulan, manhaj, selain Allah dan Rasulullah. Kalamnya benar, tapi tujuan dia salah. Kalamnya benar, karena kita hanya harus ikut Allah dan Rasulullah. Kalau kita sahabat Rasulullah, apakah kita semua semasa dengan Rasulullah? Tidak. Jarak kita dengan Rasulullah sangat jauh. Dan yang paling lucu, ketika terjadi dialog antara saya dengan sahabat yang ngotot tidak boleh ikut imam, tidak boleh ikut Imam Syafi'i, langsung ke Rasulullah. Kita tanya, wahai saudaraku, sahabatku, caranya gimana? Oh, baca langsung Sahih Bukhari, kitab hadis. Nah, disinilah kejanggalannya, teman-teman. Mau ikut Allah dan Rasulullah, tapi kok baca Sahih Bukhari? Boleh. Sahih Bukhari itu bukanlah karya Rasulullah, tapi itu karya seorang imam, yaitu Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yang lahir di tahun 190-an, sebelum tahun 200, dan wafat di tahun 256 Hijriah. Beliau berguru kepada 1.700 lebih ulama. Baru beliau bisa terhubung kepada Rasulullah. Maka seorang Imam Bukhari, untuk mendapatkan hadis innamal a'malu binniyat misalnya, atau hadis-hadis yang lain, beliau mengejar dari Uzbekistan, dari Bukhara beliau menunggang ontanya, menunggang kudanya, untuk sampai ke Makkah bertemu murid Imam Syafi'i, namanya Imam Ibn Zubair al-Humaydi, pengarang Musnad. Murid Imam Syafi'i di Baghdad, Imam Ahmad ibn Hanbal. Murid Imam Bukhari, Imam Syafi'i yang juga teman Imam Ahmad bernama Muhammad bin Ishaq atau Ishaq bin Rahawai dan lain-lain sebagainya. Ya, Ishaq bin Rahawai adalah salah satu tokoh yang paling banyak kita dapatkan
di dalam Sahih Bukhari. Teman-teman yang dimuliakan Allah, selevel Bukhari Muslim itu masih cari guru, dan gurunya 1700 baru jadi Sahih Bukhari, baru beliau mengatakan dirinya ittiba, dan beliau mengatakan ma amiltu syai'an illa a'adatu indallahi hujjatan. Tidaklah aku mengamalkan sesuatu, melakukan sesuatu, kecuali aku siapkan hujahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berkaca dan malu kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari berguru ke murid-murid Imam Syafi'i. Lalu antum mau larang kita ngikutin Imam Syafi'i? Nah, disinilah kita harus malu. Istahyu ibadallah. Malulah wahai hamba Allah. Malulah kepada ulama-ulama salaf yang namanya sering kita bajak dan catut. Mari ikutin jalan mereka. Mari berguru, mari menyambut ilmu dari kolbu guru, dari kolbu gurunya bersambung kepada Rasulullah. Tuba liman ra'ani wa amanabi. Tuba liman ra'a man ra'ani. Tuba liman ra'a man ra'a man ra'ani. Begitu dalam hadis yang sahih. Sungguh beruntung orang yang memandangku, atau yang memandang sahabat yang pernah memandangku, atau pernah berguru memandang gurunya itu pernah berguru kepada murid sahabatku. Begitulah terus sampai zaman ini. Dan ini dibadikan dalam musalsal bisyuyukh, musalsal birru'yah, musalsal kita berguru, kita musalsal bersambung kepada imam, memandang imam, bersambung sanad imamnya kepada memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari berguru, selamatkan kolbu. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi idza ahabba qauman ibtalahum. Amma ba'du, sahabat-sahabat yang Allah, mari kita sampaikan salawat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang dikatakan asyadun nas bala al-anbiya summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Orang golongan yang paling parah, paling kuat, paling dahsyat mendapatkan bala, mendapatkan musibah adalah para nabi. Maka seberat apapun corona hari ini, penyakit yang kita dera saat ini, itu tidak apa-apanya dibandingkan para nabi. Maka jangan pernah bermimpi jadi nabi. Sungguh berat, sangat berat sekali. Kita baru sedikit sudah ketakutan, baru dapat musibah sedikit sudah mulai mengeluh. Ini perbedaan mereka. Nabi Nuh mengeluh setelah ratusan tahun, baru beliau mengeluh. Nabi Adam juga begitu. Nabi Ayub pun juga begitu. Nabi-nabi semuanya sangat anti mengeluh. Kalau mereka mengeluh, itu langit dan bumi bergetar. Barulah Allah kemudian menghancurkan siapa saja yang bikin, yang membuat kekasihnya mengeluh. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, inilah perbedaan ngeluhnya para nabi dengan kita. Ngeluhnya para nabi hanya kepada Allah, sedangkan ngeluhnya kita kepada makhluk. Di dalam surat Al-A'raf misalnya ayat 168, Allah Ta'ala mengatakan wabalawnahum, kami beri bala mereka bil hasanati was sayyiat, dengan kebaikan-kebaikan, dengan nikmat yang baik, sehat, hidup, bisa nafas, selamat dari virus. Was sayyiat, terkena virus, penyakit, hidup agak sedikit mungkin seret. Semua itu apa ujung kalimatnya? La'allahum yarji'un, supaya mereka rujuk kepada Allah. Jadi kita ini telah menalak Allah berkali-kali. Kita telah mentalak Allah berkali-kali. Kita telah bercerai dengan Allah berkali-kali. Maka dengan adanya bala itu, Allah sedang mencubit-cubit. Hai kekasihku, kembalilah kepadaku. Hai sayangku, ayo kembali ke haribaanku. Inilah yang Allah titipkan dalam setiap cubitan-cubitannya. Cubitan dompetnya, cubitan penyakitnya, cubitan masalah-masalahnya. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, perhatikan kalamnya. Wabalawnahum, kami berikan bala. Apa terjemahan bala? Dalam bahasa Indonesia bala terjemahannya sangat horor. Semua yang negatif. Ternyata bala di situ dua. Bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Maka satu nafas yang kita tiup ini, yang kita hirup ini, lalu kita keluarkan, itu adalah hasanat Allah. Coba lihat sahabat kita, orang tua kita, orang terdekat, mereka sedang pasang ventilator. Susah nafas. Jangan dikira virus tidak ada virus ini. Bukan supaya kita mengikuti teori konspirasi, tidak. Kita membenci sekelompok orang, tidak. Membenci pemerintah, tidak. Membenci anti pemerintah, tidak. La'allahum yarji'un. Semuanya hanya
untuk kembali kepada Allah. Maka Ibnu Athaillah menegur kita, jika engkau, hai hamba Allah, tidak sadar dalam kebaikan nikmat, maka Allah akan sadarkan kamu dengan terhilangnya nikmat itu. Pilih, sadar saat nikmat itu ada, atau sadar saat nikmat itu tiada. Tentu kita sepakat memilihnya saat ada. Cuma faktanya, saat ada kita lupa berbagi. Saat ada kita lupa kembali kepadanya. Saat ada kita lupa memujinya. Jadilah seperti Nabi Nuh, setiap makan beliau ingat Allah. Saat makan beliau mengenang kebaikan Allah. Selesai makan beliau mensyukuri, berterima kasih kepada Allah. Maka jika disebut dalam Al-Quran syakur, salah satunya adalah Nabi Nuh. Beda dengan syakir, orang yang berterima kasih. Syakur, orang yang sangat suka berterima kasih. Apa saja dia berterima kasih kepada Allah. Mari teman-teman, supaya musibah menjadi cara Allah mengembalikan kita. Musibah itu ternyata di Quran tidak hanya yang buruk, tapi juga baik. Karena musibah berarti sesuatu yang mengenai kita. Ada yang mengenainya kebaikan, ada yang mengenai keburukan. Allahumma ja'alna mimman raja'a ilaik wa taba ilaik. Ya Allah, jadikan kami orang yang kembali sadar dengan cubitan-cubitan musibahmu, dengan balak-balak cintamu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang menarik kita bicarakan di masa-masa sekarang, bahkan mungkin ini akan berulang sampai nanti, yaitu khilafah. Khilafah secara bahasa berarti kekuasaan yang digantikan. Maka orang yang menduduki ini berarti pengganti yang sebelumnya. Maka disebut sahabat Abu Bakar itu dengan Khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah. Beliaulah satu-satunya yang digelari Khalifatul Rasul. Adapun yang digelari Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan berikutnya sampai kepada Sayyidina Ali. Nabi SAW hanya memberikan jaminan bahwa khilafah itu hanya bertahan setelah beliau pemerintahannya 30 tahun, salasuna sana, 30 tahun. Jika kita hitung ternyata benar, Nabi wafat tahun ke-11, langsung digantikan Abu Bakar, dan khilafah Sayyidina Ali berakhir di tahun 40 dan 41 dengan Sayyidina Al-Hasan. Itulah akhir dari khilafah Rashidah, khilafah yang Rashidin, yang langsung dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menyebutkan dalam hadis Imam Ahmad, setelah itu yang terjadi adalah mulkan jabbaran, bukan khilafah. Namanya khilafah Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah. Namanya khilafah Umayyah. Tetapi baik Umayyah atau Umayyah ataupun Abbasiyah ataupun Turki yang belakangan, semua itu adalah mamlakah. Nabi menyebut mulkan adhan. Mulkan adhan berarti kerajaan yang masih menggigit, berusaha untuk berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Maka disebut adhan. Gerahamnya mencoba untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Tapi kemudian Nabi mengatakan setelah itu berakhir, maka yang terjadi adalah mulkan jabbaran. Kerajaan bukan khilafah, meskipun dinamai khilafah, tapi itu adalah kerajaan diktator. Dan itu ditandai dengan berakhirnya kerajaan Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah. Tapi kemudian berlanjut kediktatoran itu pada beberapa kerajaan-kerajaan di tanah Arab, termasuk sekarang yang ada di Haramain, ya. Itu masih kita lihat dibandingkan negeri kita, tentu sangat jabbaran. Mana bisa di sana orang membuat pengajian terbuka seperti di kampung kita, di negeri kita Indonesia. Mana ada di sana orang sembarangan menjadi imam masjid. Ya, semuanya harus diatur oleh mereka. Mana ada di sana orang berani mengata-ngatai pemimpin. Mana ada di sana orang demo. Karena semuanya ada kediktatoran. Inilah yang disebut mulkan jabbaran. Maka fatwa-fatwa yang muncul di masa-masa mereka itu fatwa-fatwa yang sangat menguntungkan monarki, kerajaan. Misalnya haram berpartai, haram demokrasi, haram kemudian demo. Jika fatwa itu dibawa ke Mesir sudah tidak relevan. Fatwa itu dibawa ke Suriah sudah tidak relevan, apalagi ke negeri kita.
Maka jangan impor fatwa. Imporlah manhaj yang benar. Fatwa diproduksi tergantung dengan tempat. Tapi di satu sisi teman-teman, di luar itu ada pejuang-pejuang khilafah, karena khilafah runtuh dengan runtuhnya Turki Utsmani 1924 Hijriah. Mereka ulama buat muktamar-muktamar, tapi tidak ada hasilnya. Karena cuma ulama yang bermuktamar. Umaranya tidak ikut. Muktamar di Mekah, muktamar di Al-Azhar, muktamar di macam-macam tempat, tapi tidak ada hasilnya. Dulu ayah Buya Hamka pernah ikut muktamar itu, tapi hanya sebatas perdebatan intelektual, hanya isu. Lalu disitulah muncul kesadaran. Di tahun-tahun 1928 muncullah Ikhwan Muslimin Hasan Al-Banna. Kemudian di saat yang sama muncul gerakan-gerakan kembali ke sunnah di India, Jamaat Tabligh. Kemudian muncul juga gerakan-gerakan Ihya Usunnah, Athariyah, kebangkitan-kebangkitan. Bahkan di negeri kita muncul Nahdlatul Ulama, muncul Nahdlatul Watan, muncul juga Muhammadiyah lebih awal, bahkan Muhammadiyah 1912. Sedangkan Nahdlatul Ulama secara kultural dan keilmuan sudah ada sebelum Muhammadiyah. Tapi secara organisasi baru dibuat setelah itu 1926 lebih kurang. Sahabat-sahabat, kalau semua itu adalah usaha untuk menghadapi bahaya akibat kekosongan khilafah. Sebenarnya semuanya bercita-cita mengembalikan khilafah. Maka saya sarankan kepada teman-teman ahli sunnah, kita boleh anti dengan kelompok separatis yang menyebut pergerakannya pergerakan khilafah, tapi jangan anti-anti amat dengan khilafah. Kenapa? Hadis Nabi, dalam hadis Imam Ahmad tadi mengatakan, di akhir nanti akan muncul setelah khilafah atau mulkan jabaran, masa diktatorisme itu selesai, maka akan muncul al-khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan berdasarkan manhaj kenabian. Ini kata kunci. Kekhalifahan atas manhaj kenabian. Jika kalimatnya kenabian, Nabi itu dipilih oleh Allah. Maka orang-orang ini dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh jamaah. Bukan diangkat oleh syekh mursyid. Bukan diangkat oleh pengikut. Walaupun kita berkumpul mungkin 2 miliar orang, 3 miliar orang, bahkan 7 miliar orang, dan mengatakan si fulan adalah khalifah, tidak akan Allah restui jika Allah tidak memilihnya. Karena itu pilihan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu? Itulah Al-Imam Al-Mahdi. Maka teman-teman, jangan anti amat dengan khilafah. Kita hanya anti khilafah-khilafah yang mengancam keutuhan negeri. Khilafah ala minhajin nubuwah itu tidak akan kontra dengan negeri kita, tidak akan kontra dengan negara mana aja. Justru negara-negara ini nanti akan lebur tanpa perlu ada perseteruan-perseteruan panjang. Karena lawan khilafah Imam Mahdi, kekhalifahan Imam Mahdi nanti, bukanlah negara-negara itu, tapi adalah Dajjal. Maka perseteruan kita jangan kemudian membuat kita anti dengan kata-kata khilafah secara mutlak. Sahabat-sahabat yang Allah, jika betul khilafah itu diatur, maka bagaimanapun cara orang hari ini membuat teori konspirasi, baik kemudian pergerakan bawah tanah, semua itu akan menjadi kosong jika tidak berdasarkan spirit nubuah. Jadi orang-orang yang akan Allah pilih itu orang-orang yang mewarisi keruhanian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barulah tepat disebut khilafah ala minhajin nubuah, bukan khilafah ala fikrah, ya, dengan pemikiran-pemikiran ijtihad. Sang khalifah yang Allah pilih nanti, dia bergerak dengan kolbunya langsung dapat isyarat-isyarat dari Allah. Inilah yang disebut Al-Mahdi. Al-Mahdi disebut dengan imam yang langsung dibimbing, di-guidance oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bijak memahami khilafah, terima mana yang benar, tolak mana yang bertentangan dengan kemaslahatan umat. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.